Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ferdiansyah Navarro dan anggota saya Adami Ardianti Tanjuna Dewatus Safira. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hukum ketenagakerjaan. Pertama, pengertian ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Hukum awalnya dikenal dengan istilah perburuan. Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun di luar negeri. Dalam penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, adil, dan setara diskriminasi. Pekerja atau buruh sebagai warga Indonesia memiliki hak sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta dalam hubungan kerja. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Kebijakan melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dengan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang diperhatikan dengan upah, struktur skala dan upah untuk pembayaran pesangon, upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Hukum peninggalan Belanda. 1. KUHP bersumber dari hukum Belanda. Yang kedua, hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura, yaitu ada lagi peninggalan awal kemerdekaan rumah Rengas Dengklok pada zaman dahulu. Yang satu ini selalu dijadikan tempat berundingnya para pemuda untuk membatasi strategi kemerdekaan. Lokasi Kampung Bojong Tugu, Kelurahan Rengas Dengklok, Kecamatan Rengas Dengklok. Rumah Inggit Gamasi. Rumah ini yang terlihat sederhana menjadi salah satu sakti bisu mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum dibuang oleh Bung Karno, Bung Inggit pernah tinggal secepatnya pada tahun 1926 sampai 1934. Di rumah ini para pejuang sering berkumpul untuk menyatukan misi kemerdekaan. Lokasi Inggit Gamasi. Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 ada yang dikenal sebagai Museum Juang, sebelumnya merupakan hotel yang dikelola oleh keluarga LC Super bernama Hotel Super. Ketika Jepang memulai menguasai Batavia, sekarang Jakarta, hotel ini diambil oleh para pemuda. Fungsinya beralih menjadi kantor yang dikelola Gensekun Sanabun, bagian propaganda Jepang. Lokasi Jalan Menteng Raya 31, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada tahun 1992. Tempat tinggal Laksamana Maida ini dijadikan sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi Munasprok. Ia merupakan kepala penghubung Angkatan Laut dan Darat Jepang yang berbaik hati mempersiapkan Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarto, dan Sayuti Melik merumuskan dan menyusun naskah proklamasi di rumahnya. Mengingat peran pentingnya dalam proses kemerdekaan bangsa, pada tahun 1992 berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, gedung yang pernah menjadi tempat tinggal Laksamana Maida ini dijadikan Museum Warisan Peninggalan Sejarah. Kemudian diberi nama Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Lokasi Jalan Imam Bonjol nomor 1, Menteng, DKI Jakarta. Tugu Proklamasi. Berada di lapangan proklamasi, Tugu Proklamasi atau dikenal juga sebagai Tugu Petir merupakan patung Bung Karno dan Bung Hatta. Lokasi ini merupakan rumah Bung Karno dan seperti yang kita tahu, naskah proklamasi dibacakan di halaman rumahnya. Lokasi Jalan Proklamasi, Menteng, Cikini, Jakarta Pusat. Periode pemerintah Orde Baru. Masa pemerintahan di era Orde Baru setelah dikeluarkannya surat pemerintah yang berlaku kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1996 hingga 1988 diangkatnya Soeharto menjadi presiden. Juga menandakan Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya
penamaan Orde Baru digunakan sebagai perbandingan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Di masa Orde Baru, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden serta memiliki pemerintah, yaitu Republik Indonesia. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah UUD 1945. Ketentuan prakerja. Pengubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan pasal 88 sampai 90 yang revisi melalui Omnibus Law atau UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setiap pekerja atau buruh menghidup yang layak kemanusiaan untuk meliputi pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan yang meliputi upah minimum, B struktur, dan upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Bentuk dengan cara pembayaran upah. F. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. G. Upah selalu sebagai perhitungan atau pembayaran kewajiban lainnya. Ketentuan dalam hubungan kerja. Departemen RI sebuah perusahaan menjalankan peran sebagai sourcing system, khususnya dalam mengelola sumber daya manusia. Setelah proses rekrutmen dan seleksi kandidat selesai, perusahaan akan memilih calon karyawannya dan mengerjakan kandidat terpilihnya. UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antar pekerja, buruh, atau penguasa atau pemberi kinerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. KHU Perdata Pasal 1601A. Perjanjian kerja sesuai di mana pihak satu, buruh atau pekerja, mengakitkan dirinya untuk bahwa pemerintah pihak yang lain masih dimajikan tertentu pekerjaan menerima upah. Pasal 1 Angka 15 UU Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut: hubungan adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan dan upah pemerintah. Ketentuan purna kerja. Menurut UU Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat kita temukan perihal usia pensiun dalam ketentuan hubungan dan pemutusan hubungan kerja PHK. Pasal 151 ayat 3 UU Ketenagakerjaan mengatur jika di PHK setelah memperoleh penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, akan tetapi penetapan tersebut tidak diperlakukan salah satunya dalam hal pekerja atau buruh mencapai usia pensiun diatur dalam perjanjian kerja, pengaturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. Kita tahu bahwa UU Ketenagakerjaan tidak menentukan usia pensiun, melainkan ditetapkan dalam perjanjian kerja serta perusahaan, perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan. Menurut peraturan pemerintah tentang kesertaan program jaminan pensiun, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pensiun membuat ketentuan umur pensiun, ada peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggara program jaminan pensiun. Usia pensiun ini dapat ditemukan dalam pasal 15 PP 45 atau 2015 sebagai berikut. 1. Untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun. 2. Mulai 1 Januari 2019 usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat 1 menjadi 57 tahun. 3. Usia pensiun sebagaimana maksud ayat 2 selanjutnya bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya mencapai 65 tahun. 4. Dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dikerjakan dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dalam ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiunnya. Serikat pekerja adalah sebuah organisasi dibentuk oleh pekerja baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, memperlindungkan, dan kewajiban meningkatkan kesejahteraan dan keluarganya, yaitu diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Tujuan berdirinya serikat pekerja berdasarkan Sertelfir Helmawan 2008-139 yang
Hukum Fakultas Universitas Gadjah Mada. Tujuan didirikannya sertifikat pekerja bersifat sosial ekonomi dibandingkan dengan kadem ini disebabkan UU nomor 21 tahun pekerja menyatakan bahwa didirikannya sertifikat pekerja adalah untuk memperlindungan pembelaan dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan dengan layak pekerja tahu buruh dan keluarganya. Jenis-jenis sertifikat pekerja yang ada di Indonesia. Yang pertama, ILO yaitu International Labour Organization, BPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, FSPS, Federasi Serikat Pekerja Singa Berbangsa, SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Hubungan industri dilaksanakan A. Serikat pekerja atau serikat buruh, B. Organisasi pengusaha, C. Lembaga kerjasama parit, D. Lembaga kerjasama semparit, E. Peraturan perusahaan, F. Perjanjian kerjasama, G. Perundang-undangan ketenaga kerjaan, H. Lembaga penyelesaian perselisihan industrial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.